Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah. NIM saya 23210036. Di sini saya akan menjelaskan tentang Scrum. Yang berawal dari konsep manajemen dalam artikel tahun 1986 berjudul The New Product Development Game yang ditulis oleh Hirotaka Teuchi dan Iko Jiro Nonaka. Artikel ini menggambarkan pendekatan pembangunan produk yang lebih fleksibel, seperti yang diterapkan oleh perusahaan seperti Honda, Canon, dan Fuji Aerox, yang dianggap lebih efektif dibanding metode konvensional. Istilah Scrum diadopsi oleh olahraga rugby, di mana tim bekerja sama dengan satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Kelebihan Scrum: adaptabilitas tinggi. Scrum mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan produk atau pasar, sehingga cocok untuk proyek dengan banyak ketidakpastian. Kolaborasi yang kuat. Dengan penemuan harian yang review sprint, Scrum mendorong komunikasi yang lebih baik antara anggota, tim, dan pemangku kepentingan. Umpan balik cepat. Scrum memastikan bahwa tim mendapatkan umpan balik Scrum rutin di akhir setiap sprint, yang memungkinkan tim untuk melakukan perbaikan produk secara berkelanjutan, efisien, dan produktivitas. Fokus pada tugas-tugas prioritas. Dalam sprint memungkinkan pengelolaan waktu yang lebih efektif, sehingga menghindari pemborosan sumber daya. Kualitas produk. Dengan fokus pada increment atau peningkatan berkelanjutan, produk yang dihasilkan cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Kekurangan Scrum: ketergantungan pada tim yang mandiri. Scrum memerlukan tim yang dapat bekerja secara mandiri, yang mungkin sulit dicapai jika anggota tim kurang berpengalaman atau tidak memiliki pemahaman yang sama. 2. Kebutuhan akan komitmen tinggi. Semua anggota tim harus berkomitmen penuh untuk bekerja sesuai proses Scrum. Jika ada anggota yang kurang berkontribusi, hasil akhirnya akan terganggu. Yang ketiga, sulit untuk skalabilitas pada tim besar. Pada proyek besar yang melibatkan banyak tim, penerapan Scrum bisa menjadi rumit dan memerlukan penyesuaian tertentu, misalnya melalui skala Scrum seperti Scaled Agile Framework atau Large Scale Scrum. Pentingnya keterlibatan product owner. Ketidakhadiran atau ketidakjelasan arahan dari project owner dapat mengganggu kelancaran sprint. Rentan terhadap perubahan berlebihan. Karena Scrum fleksibel, ada resiko perubahan berlebihan yang dapat mengganggu fokus tim jika product owner atau stakeholder terlalu sering mengubah prioritas. Contoh Scrum. Yang pertama, product backlog. Product owner membuat daftar fitur prioritas, misalnya pendaftaran pengguna, pencarian tiket, pembayaran, dan konfirmasi pesanan. Yang kedua, sprint planning. Tim memutuskan untuk fokus pada fitur dasar dalam sprint pertama. Yang ketiga, sprint backlog. Tim membuat daftar tugas rinci untuk sprint ini, membuat halaman registrasi, membuat halaman pencarian tiket, menguji fungsi pencarian. Yang ketiga, daily stand-up. Setiap hari tim mengadakan pertemuan singkat untuk melaporkan progres, kendala, dan rencana kerja. Yang kelima, sprint review. Di akhir sprint, tim mempresentasikan fitur yang selesai kepada product owner untuk mendapati umpan balik. Jika fitur sudah selesai, mereka lanjut ke sprint berikutnya, meningkatkan kolaborasi. Hasil evaluasi gunakan untuk sprint berikutnya. Sprint berikutnya, tim memilih fitur baru dari produk backlog, misalnya pembayaran dan konfirmasi pesanan, dan mengulangi prosesnya. Diagram Scrum. Berikut adalah diagram dasar yang menggambarkan alur proses Scrum. Yang pertama, product owner. Yang kedua, product backlog, daftar fitur yang akan dikerjakan. Yang ketiga, sprint planning, atau disebut menentukan pekerjaan untuk sprint. Yang ketiga, sprint backlog, daftar tugas yang akan diselesaikan. Yang kelima, sprint 1-4 minggu. Yang kelima, daily stand up. Yang keenam, increment hasil sprint produk yang siap dipresentasikan. Yang ketujuh, sprint review atau presentasi increment dan mendapat umpan balik. Dan yang terakhir, sprint retrospective atau refleksi tim untuk perbaikan proses. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari Scrum adalah kerangka kerja yang efektif dalam pengembangan produk kompleks, terutama di lingkungan yang memerlukan kecepatan dan fleksibilitas. Dengan kerangka kerja ini, tim bekerja dalam interaksi singkat untuk mencapai tujuan